Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sophia, NIM 18620500186, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Bunda Roja Yenita MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa teknik yang saya akan jelaskan di sini, yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu upaya tahapan awal yang dapat dilakukan sedini mungkin sebagai usaha untuk kenali anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik dari segi fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, neurologis. Teknik memahami anak dengan teks. Teknik teks atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mentes. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. Penggunaan teks dari teks bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid, 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid, 3. Mengecek kemampuan belajar, 4. Memahami kesulitan belajar, 5. Menilai efektivitas atau keberhasilan. Identifikasi observasi yaitu pengamatan, yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan atau tingkah laku. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dapat dilakukan pada berbagai tempat, misalnya kelas pada waktu pelajaran, di halaman sekolah pada waktu bermain, di lapangan pada waktu murid olahraga, upacara, dan lain-lain. Yang paling berperan di sini adalah panca indera atau penginderaan, terutama indera penglihatan, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. 2. Direncanakan secara sistematik. 3. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. 4. Perlu diperiksa ketelitiannya. Observasi sebagai alat penilaian notes mempunyai beberapa kebaikan, antara lain observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. 2. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadi sesuatu gejala atau kejadian yang penting. 3. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. 4. Observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Walaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. 3. Identifikasi wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. 1. Hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai. Dalam hal ini, hendaknya pewawancara dapat menyesuaikan diri dengan orang lain yang diwawancarai. 2. Keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan, karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. 3. Pedoman wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru. Sebelum guru melaksanakan wawancara, harus membuat pedoman-pedoman secara terperinci tentang pertanyaan yang akan diajukan. Misalnya kelebihan dan teknik wawancara, yaitu A. Merupakan teknik paling yang tepat untuk mengungkap keadaan pribadi siswa. B. Dapat dilakukan terhadap setiap tingkatan umur. C. Dapat dilaksanakan serempak dengan kegiatan observasi. D. Digunakan untuk melengkap data dikumpulkan dengan teknik lain, sedangkan kekurangannya yaitu tidak efisien, yaitu dapat menghemat waktu, sangat bergantung terhadap kesediaan kedua belah pihak. B. Menuntut penguasaan bahasa dan pihak pewawancara. Teknik memahami siswa merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan seorang pengajar atau guru dalam memahami siswa.
Ada dua teknik dalam memahami siswa, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Kedua teknik ini sangat penting agar dapat mudah memahami siswa, serta dapat memberikan strategi yang sesuai untuk pengajaran siswanya. Oleh karena itu, guru harus memahami bagaimana teknik tes dan non-tes tersebut dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik pengumpulan data. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus anak ABK, karena pada anak berkebutuhan khusus perlu pelayanan yang berbeda dengan anak lainnya. Untuk melakukan proses identifikasi tersebut, sebelumnya guru dituntut untuk mengetahui kondisi anak yang seperti apa yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus.